Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali sore ini kita berjumpa lagi dalam WRB Podcast bekerja sama dengan lintasgayo.com, satu media online yang sudah berdiri di Aceh Tengah selama 15 tahun. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup menarik dari Aceh Tengah. Beliau adalah Mustawalat. Siapa Mustawalat ini? Saya kira kita sudah banyak yang tahu kalau kita melihat rekam jejak atau rekam jejak digital dari seorang Mustawalat. Tapi saya sampaikan sedikit, Mustawalat ini menyelesaikan S1 Teknik Mesin di Banda Aceh. Kemudian beliau bergabung dengan Kontras Jakarta, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan yang lebih dikenal dengan Kontras Mude. Kemudian beliau mendapat penghargaan dari pemerintah Korea Selatan, mendapat penghargaan dari Meitin Memorial Hwang Ji Yusin Foundation, Ya. sebuah lembaga yang bekerja untuk hak asasi manusia di Korea Selatan. Mustawalat kemudian berkuliah di sana, mempelajari hak asasi selama 2 tahun. Kemudian setelah pulang dari Korea Selatan, Mustawalat kemudian bergabung dengan Kontras di Aceh. Kemudian setelah itu Mustawalat tidak berhenti sampai di sana, dia terus melakukan penelitian tentang PKI tahun 1965, apa yang terjadi dengan PKI di Aceh khususnya, dan beliau tetap melakukan penelitian tentang itu sampai saat ini. Kemudian juga beliau melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM di Aceh sampai saat ini juga. Kemudian dia juga pernah mengkampanyekan kopi gayo di luar negeri. Kira-kira itu gambaran singkat tentang siapa seorang Mustawalat. Untuk lengkapnya, para pemirsa akan mudah melihat siapa seorang Mustawalat dengan melihat rekam jejak digitalnya. Tapi yang menarik adalah sekarang Mustawalat sedang tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu bahwa Mustawalat sekarang menjadi seorang relawan dari pasangan calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 03. Dia adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini yang menarik. Jadi kita akan bertanya langsung kepada Mustawalat. Seorang Mustawalat kemudian bergabung menjadi relawan pasangan calon Presiden nomor urut 03, tentu menarik perhatian kita. Untuk itulah kita bertanya langsung kepada Mustawalat, kenapa beliau mau menjadi seorang relawan dari pasangan presiden tersebut. Selamat datang di podcast WRB. Makasih, Bang. Ya. Menarik sekali hari ini kita berjumpa dengan Mustawalat. Mustawalat menjadi relawan pasangan calon presiden nomor urut 03 di Aceh. Ya. Ini yang menarik. Jadi apa yang mendorong seorang Mustawalat dari aktivis kemanusiaan, kemudian juga punya prestasi di kopi dan lain-lain, kemudian ikut menjadi relawan? Kira-kira bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, terima kasih Bang Uwin Rudi Batin yang telah mengundang kami ke acara WRGP Podcast ini. Sebenarnya memilih dan kemudian mengatakan akan memilih dan mengkampanyekan pasangan nomor urut 3 merupakan pilihan yang sudah tepat bagi kami. Karena apa? Tidak mungkin bagi saya untuk memilih pasangan urut nomor 1, karena secara kedekatan, secara program dan secara rekam jejak mereka tidak memiliki kontribusi apapun di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya juga tidak mungkin juga memilih pasangan nomor urut 2 karena secara Aceh beliau ini merupakan salah satu orang yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM di Aceh. Dan ya kemudian kita memilih pasangan nomor urut 03. Kenapa? Secara kedekatan Profesor Mahfud itu memiliki kedekatan khusus dengan Aceh. Karena apa? Pertama adalah beliau orang Madura, orang Aceh, orang Banten,
dan orang Sunda mungkin memiliki kedekatan khusus karena kedekatan satu agama begitu, walaupun itu bukan merupakan suatu pilihan yang menjadi patokan bagi orang lain memilih, tetapi bagi orang Aceh di sini itu penting, itu penting sekali karena orang beragama itu lebih mudah dipilih di Aceh daripada orang yang tidak memiliki kedekatan beragama. Ya. Kemudian Profesor Mahfud memiliki program-program yang sudah berhasil memberikan bantuan kepada para korban konflik seperti di Rumah Gedung. Itu mereka memberikan bantuan langsung untuk sebagian membantu mereka agar perekonomian para korban konflik ini lebih bisa lah bertahan dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah yang lalu yang hanya menjanjikan. Ya, tapi beliau itu memberikan bukti kerjaan mereka, sehingga saya memilih ini pilihan yang tepat bagi Aceh, karena semua orang tahu bahwa di Aceh itu hampir semua orang menjadi korban dari konflik, baik itu kemudian menjadi korban pelanggaran HAM berat, baik itu menjadi korban pelanggaran HAM atau menjadi terimbas oleh konflik itu sendiri. Jadi itu beberapa alasan yang kemudian mengapa saya berinisiatif kemudian mengambil bahwa ini pasangan yang paling tepat bagi saya dan bagi relawan saya untuk memperjuangkan agar beliau ini bisa memperjuangkan Aceh ke depan, bagaimana para masyarakat yang menjadi korban itu bisa terlindungi. Dan itu bukan itu aja, tetapi kita berharap bahwa ekonomi masyarakat juga akan maju. Kenapa? Kita tahu betul bahwa beliau ini merupakan salah satu pendekar anti korupsi di Aceh, di Indonesia, maksudnya di Indonesia. Ya, dengan tindakan beliau yang cepat, saset-saset, sehingga kasus-kasus pelanggaran atau terindikasi korupsi itu bisa ditangani dengan cepat. Ya, jadi kita melihat ada profil ini menarik sekali bagi kita untuk mendukung beliau, sehingga kerja-kerja untuk penuntasan pelanggaran HAM, penuntasan kasus korupsi itu bisa segera berjalan. Kalau kita melihat bahwa kalau penuntasan korupsi itu bisa selesai cepat, ya ekonomi akan berubah dan akan maju begitu. Ya, itu beberapa gambaran pendahuluan kenapa kemudian kita memilih beliau untuk kita berharap pasangan nomor 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini bisa menjadi pasangan dan presiden dan wakil presiden untuk 2024-2029. Ya, terima kasih. Jadi alasannya sangat rasional sekali ya, bahwa pertama Mahfud tadi punya nilai agamis yang bagi orang Aceh itu menjadi salah satu acuan yang penting. Iya, betul. Karena beliau orang Madura. Kemudian juga tadi bahwa sebelumnya juga Mahfud sudah bekerja untuk Aceh, kemudian berusaha menegakkan hak asasi manusia di Aceh dengan membantu para korban konflik tadi. Jadi artinya bahwa seorang Mahfud itu meskipun dia belum menjadi presiden waktu itu, dia sudah banyak membantu untuk kepentingan masyarakat. Betul. Jadi itu mungkin salah satu alasan yang kuat tadi ya. Ya, betul Bang. Jadi kalau ketika kita melihat ada pasangan lain, padahal mereka ini bukan mungkin memiliki lahan yang luas di sini, dan mereka hanya bisa mengeruk hasilnya dari sini dibawa ke perusahaannya, tetapi masyarakat sini tidak menikmati itu. Ya, dan mereka hanya sedih melihat, kenapa hutan saya makin lama makin layu gitu. Ya, tetapi tidak lagi hutan mereka tuh hijau begitu. Jadi ada calon-calon lain lah, katakan seperti itu, ternyata yang mempunyai track record yang tidak demikian bagus dibanding yang 03 tadi. Betul. Jadi ini menarik. Jadi kemudian Mustawalat kemudian mencoba untuk memperkenalkan pasangan calon nomor urut 3 ini di Aceh khususnya, kemudian di Takengon pada saat ini. Kira-kira bagaimana antusiasme masyarakat terhadap calon 03 ini yang diusung oleh Mustawalat? Tentu akan berbeda kalau dia diusung oleh orang lain misalnya. Tapi Mustawalat orang tahu aktivis hak asasi manusia.
Jadi bagaimana Mustawalat melihat reaksi masyarakat setelah itu? Sekarang ini memang kita bawa Profesor Mahfud, memang yang kita kampanyekan di sini adalah Profesor Mahfud, karena kita tahu Profesor Mahfud itu memiliki rekam jejak dan sangat memiliki kedekatan dengan kasus-kasus di Aceh itu. Ya, pertama sewaktu saya bertemu dengan beliau di Banda Aceh, saya juga sempat tanya, Prof, kenapa kemudian memilih menjadi wakil presidennya Pak Ganjar? Ya, bagi orang Aceh kan Pak Ganjar itu tidak terlalu populer. Dan partai pengusungnya juga tidak begitu. Jadi beliau mengatakan bahwa ya itu tadi, saya memiliki kedekatan khusus dengan Aceh. Mengapa kemudian saya akan menjadikan Aceh menjadi tokoh pusat perhatian saya ketika melakukan kampanye. Itu salah satu poin. Jadi dalam kampanye saja beliau itu melihat Aceh itu penting. Ada prioritas khusus. Ada prioritas khusus yang dia berikan ke Aceh. Jadi ini juga bagi saya ini menarik. Ini ketika nanti menjadi wakil presiden yang sesungguhnya, ya beliau pasti akan memberikan perhatian khusus juga ke Aceh. Gitu. Baik. Jadi Mahfud MD, seorang Mahfud MD, meskipun dia tahu katakanlah partainya belum begitu populer di Aceh, tapi dia punya kedekatan khusus tadi dan memang dia mementingkan Aceh untuk dia datangi. Iya, betul. Kira-kira setelah Mustawalat berbicara dengan Profesor Mahfud, kemudian berbicara kepada konstituen, bagaimana tanggapan konstituen terhadap itu? Bagus sekali tanggapannya. Jadi mereka berkata, kadang-kadang mereka bertanya, gimana peluang Mahfud, Profesor Mahfud untuk bisa memenangkan kontestan ini di Aceh? Saya bilang, walaupun suara Aceh itu sedikit, tetapi akan penting untuk pemenangan ini. Penting sekali suara Aceh itu, walaupun sedikit. Ini bukan sebagai istilahnya itu sebagai tambahan, tidak, tetapi ini suara yang penting untuk menjadikan itu menjadi menang. Kalau ditanya berapa suara yang ingin dicapai di sini, kita realistis, kita hanya butuh satu suara di atas mereka saja. ya bang, satu suara aja bang, satu suara aja di atas calon yang lain. Ya, jadi tidak perlu muluk-muluk kita bang. Ya, semakin menarik. Jadi ternyata seorang Mahfud itu punya perhatian yang khusus, meskipun secara hitungan dia tahu bahwa berapapun jumlah suara di Aceh untuk memenangkan lah, katakan pasangan 03 tadi, signifikasinya tidak begitu besar untuk pemenangan. Tapi Mahfud datang ke Aceh, kemudian bertemu dengan Mustawalat dan para calon pemilih lainnya, berarti Mahfud sangat serius memandang Aceh sebagai bagian penting dari kampanye ini. Betul bang, betul sekali. Kemudian respon masyarakat terhadap seorang Mahfud, misalnya Mustawalat turun ke lapangan, kemudian memperkenalkan bahwa pasangan ini yang akan kita pilih di beberapa hari ke depan. Bagaimana respon masyarakat? Masyarakat yang kita jumpai, mereka tahu Profesor Mahfud. Oh, mereka sudah kenal? Sudah kenal. Oh ya, itu profesor yang kasus Sambo ya, gitu. Oh, profesor yang itu yang selalu bicara bagaimana penegakan HAM atau gimana itu, dan selalu membantu masyarakat yang kalau ada kasus-kasus yang butuh penanganan cepat begitu. Mereka tahu Profesor Mahfud dari rekam jejak itu, dan bagi kita ini merupakan jalan yang sangat bagus, mulus. Masyarakat tahu Profesor Mahfud, kita datang hanya menambah sedikit, kami dari relawan Profesor Mahfud, sehingga keinginan kita dengan keinginan masyarakat itu bisa nyambung, sehingga komunikasi kita dengan masyarakat itu tidak sulit, karena mereka sudah mengetahui terlebih dahulu siapa Profesor Mahfud dengan segala sepak terjangnya yang orang semua tahu lah. Kalau kita banding dengan
pasangan calon yang lain. Ya. Ya mereka juga terkenal begitu, terkenal di Aceh juga, siapa yang tidak tahu wakil presiden yang lain tahu, tetapi mereka kenal dengan kejelekan mereka. Sedang rekam jejak yang jelek. Sedangkan di profesor mereka tahu, ini orang yang sangat mementingkan Indonesia begitu. Ya. Jadi menarik nih Mus, meskipun kita tahu bahwa banyak katakanlah pembicaraan di warung kopi bahwa pasangan calon tertentu lebih populer, ternyata setelah Mustawalat dan relawan-relawan lain yang memperkenalkan Profesor Mahfud di Aceh, ternyata Profesor Mahfud itu begitu populer di Aceh. Iya, sangat populer. Mereka sudah tahu rekam jejaknya. Jadi mereka juga setelah diajak untuk memilih katakanlah pasangan 03 tadi, sepertinya tidak menjadi hal yang sulit bagi Mustawalat dan relawan lainnya untuk katakanlah seperti yang Mus katakan tadi, satu angka di atas yang lain itu tidak begitu sulit. Iya, tidak begitu sulit. Dan ya seperti saya bilang sebelumnya bahwa semua wakil presiden atau pasangan presiden itu masyarakat Aceh itu tahu siapa mereka. Tahu bukan karena kebaikan mereka. Mereka masyarakat Aceh tahu karena keburukan mereka. Ya mungkin kita sudah tahu bagaimana wakil presiden pasangan nomor 2 begitu bisa masuk karena ada permasalahan sekarang di MK dan di DKPP yang mengatakan bahwa hakim-hakim yang menangani kasus itu melakukan pelanggaran berat. Sehingga itu juga ya tahu masyarakat begitu, ya tahunya karena keburukan bukan karena kebaikan begitu. Jadi alasan itulah yang membuat rasional sekali kalau kemudian Mustawalat memilih pasangan 03 Mahfud dan Ganjar dan Mahfud tadi. Karena ternyata memang secara perhitungan apapun yang dilakukan oleh Mustawalat dan kawan-kawan misalnya, bahwa yang sangat rasional yang kita pilih adalah pasangan Ganjar dan Mahfud tadi. Betul sekali. Kira-kira seperti itu. Kemudian katakanlah untuk kita kan ingin menarik nih konstituen ini untuk memilih kepada pasangan 03 ini. Pola apa yang dilakukan oleh relawan dan Mustawalat di lapangan untuk menarik perhatian itu, untuk memilih pasangan 03 ini? Jadi kita mengembangkan ini memang di Aceh itu kita berbeda pola kampanye kita. Memang seperti saya bilang di awal, kampanye kita adalah lebih mengkampanyekan Profesor Mahfud gitu, karena dikenal oleh orang Aceh. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo kampanye di daerah lain, sehingga yang lebih memiliki kedekatan emosional dengan mereka calon pemilihnya gitu. Jadi beberapa kali kita mengadakan pertemuan, antusiasme mereka seperti itu. Besar sekali. Jadi memang saya optimis lah ya, memiliki jumlah suara yang signifikan di Aceh ketika nanti tanggal 14 Februari kita memilih begitu. Mustawalat yakin sekali itu ya? Insya Allah. Karena sosok Pak Mahfud tadi ya? Sosok Pak Mahfud tadi. Kemudian selama melakukan katakanlah sebagai relawan tentu Mustawalat melakukan berbagai hal, pertemuan, kampanye dan lain-lain. Kemudian juga mungkin membagi kaos dan lain-lain ya. Ada harapan yang besar nggak kira-kira? Katakanlah pasangan 03 ini kemudian ditakdirkan menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian orang Aceh sudah tahu bahwa bagaimana seorang Mahfud tadi, kemudian kedekatannya, prestasinya dan lain-lain, sehingga sangat rasionalis sekali orang Aceh memilih pasangan 03. Harapan apa yang kira-kira katakanlah pasangan ini menjadi pemenang? Bagi orang Aceh ada dua sebenarnya ketika kita memilih. Yang pertama adalah bagaimana Aceh itu bisa maju dalam ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana kasus masa lalu itu bisa diselesaikan sehingga masyarakat itu bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Jadi kita sih memang mengatakan kepada Prof bahwa ya ekonomi kita harus benahi begitu. Ketika ekonomi dibenahi, ya tentunya kita tahu bahwa ekonomi itu tidak dapat dibenahi kalau masalah korupsi tidak bisa diatasi gitu. Jadi kita memang percaya sekali bahwa
dengan terpilihnya insya Allah Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Profesor Mahfud itu akan bisa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Iya. Mustawalat yakin bahwa akan ada perubahan tentang bagaimana penegakan hukum Indonesia ke depan yang saat ini begitu marak dengan korupsi misalnya dan lain, sehingga begitu banyak orang yang ditangkap tangan dan lain-lain, bahwa ada harapan yang besar kepada kedua pasangan ini untuk akan ada perubahan, baik secara ekonomi maupun tentang penanganan masa lalu. Untuk katakanlah yang seperti mau sebutkan tadi bahwa menangani masalah konflik Aceh itu kira-kira gambarannya gimana ke depannya? Saya ketika mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud dengan rencana beliau tentang Aceh, saya optimis sekali bahwa kasus-kasus masa lalu itu akan bisa diselesaikan melalui mekanisme yang adil. Ya, itu memang kita percaya sekali, memang kita berharap bahwa kalau kasus-kasus masa lalu itu bisa diselesaikan sehingga ekonomi masyarakat juga bisa bekerja, sehingga ekonomi mereka bisa terpenuhi. Ya, itu yang beberapa kegiatan yang Oke, artinya ada visi misi yang jelas ya, betul, bahwa dari mereka juga kemudian saya juga mendengar bahwa dari pasangan ini nanti akan melakukan semacam bahwa semua pegawai negeri itu akan terdata dengan baik, kemudian mereka anti korupsi dan lain-lain. Satu lagi Bang, menariknya dari pasangan ini adalah gerak cepat mereka yang luar biasa. Oh, itu ya. satset itu. Jadi semua permasalahan itu harus cepat selesai begitu. Jadi kalau untuk Aceh itu penting karena kan banyak sekali para korban-korban pelanggaran HAM dulu ya, yang kira-kira belum sampai sekarang tuh masih banyak yang belum menikmati, terselesaikan. Jadi kita sih berharap dengan gerak cepat yang satset itu, sehingga kasus-kasus itu bisa cepat. Jadi tidak perlu menunggu 5 tahun, siapa tahu bisa di bulan ketiga atau 100 hari pertama ketika mereka menjadi presiden dan wakil presiden, ya mereka udah bisa memberikan langkah konkret untuk bagaimana penyelesaian kasus-kasus itu. Dan Mus yakin itu akan? Iya, saya yakin sekali karena dengan melihat profilnya itu ya, dengan rekam jejaknya Profesor dalam menyelesaikan masalah ketika beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan pada masa zaman Gus Dur, dan kita harus tahu juga bahwa dia satu-satunya Menteri Pertahanan dulunya yang berasal dari sipil, begitu. Itu. Dan yang kedua adalah ketika beliau menjadi Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Nah itu banyak kasus-kasus yang bisa diselesaikan begitu dengan gerak cepat dan intervensi yang beliau lakukan. Ya, di tingkat menteri saja ada kasus-kasus besar yang beliau bisa intervensi dan selesai, apalagi kalau ketika beliau menjadi presiden, maksudnya menjadi wakil presiden, tentunya hal-hal ini lebih cepat. Karena saya lihat bahwa memang seperti itu tipenya. Asal beliau memiliki kewenangan, beliau akan bekerja cepat. Dia tahu betul apa yang dia lakukan dan dia tahu betul apa yang dia kerjakan tidak akan pernah melanggar. Jadi ada ketegasan sikap. Ketegasan sikap, dan orang Aceh suka seperti itu. Ya, dan kita semua berharap bahbahwa presiden atau wakil presiden yang tegas, tidak lagi menunda-nunda suatu pekerjaan yang mungkin bisa diselesaikan dengan cepat. Betul. Menarik. Untuk itu silakan Saudara Mustawalat menyampaikan pesan dan untuk para konstituen pemilih di Aceh Tengah nanti pada tanggal 14 Februari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Aceh Tengah dan rakyat Benamia dimanapun berada, tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Harapan kami sebagai tim relawan, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan perjuangan semua bisa memilih pasangan ini karena apa? Terpilihnya beliau akan berkontribusi banyak terhadap penyelesaian kasus di Aceh.
Dan kita berharap juga bahwa kontribusi kita akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Segala permasalahan akan diselesaikan dengan cepat. Satset dan permasalahan-permasalahan yang kira-kira akan melanggar hukum tidak akan pernah lagi dikerjakan. Ya. Sehingga semua aparat, semua rakyat itu akan menikmati suasana Indonesia yang lebih baik. Itu Bang. Ya, pilih nomor 3. Ya, menarik sekali. Terima kasih Mustawalat. Satu perbincangan sore ini tentang bagaimana seorang Mustawalat mau menjadi relawan salah satu pasangan presiden nomor urut 03, yaitu Ganjar dan Mahfud. Tentu alasan-alasan yang sudah dikemukakan oleh seorang Mustawalat tadi sangat realistik sekali dan pernah dikerjakan oleh pasangan ini. Khususnya keterkenalan Profesor Mahfud, kedekatan keagamaan Profesor Mahfud sebagai orang Madura dan orang Aceh, kemudian ketegasan dari beliau, dan alasan lain yang membuat Mustawalat sendiri pun mau menjadi relawan dari pasangan ini. Untuk membuat Indonesia yang lebih bagus, jari-jari Anda sangat menentukan di tanggal 14 Februari nanti. Untuk itu kami akhiri podcast ini. Saya dan Mustawalat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.